Hingga suatu ketika sepulang sekolah, Doni merengek minta tidur denganku dengan posisi yang sama seperti saat aku bercinta dengan suamiku, di mana aku harus melepaskan semua pakaianku. Aku kaget dengan keinginan Doni yang tidak sepantasnya itu. Aku pun menasihatinya kalau itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, hanya boleh dilakukan oleh ayah dan ibu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mawar di Jawa Tengah. Diary bukan bermaksud mengumbar aibku sendiri ataupun membuat cerita porno. Ini adalah kisah nyata yang aku alami, dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisahku ini. Sebut saja namaku Mawar. Aku menikah dengan lelaki pilihan hatiku. Sebut saja namanya Mas Budi. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebut saja namanya Doni yang saat itu sudah sekolah kelas 6 SD. Mas Budi bekerja di sebuah perusahaan otomotif sebagai sales manager. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana tipe 36 dengan 2 kamar tidur yang kami beli secara kredit. Kami berpikir daripada ngontrak rumah, mending beli meskipun kredit, karena nantinya rumah itu akan menjadi milik sendiri. Kamar yang kami tempati hanya satu, sementara yang satunya kami jadikan gudang karena anak kami masih kecil. Dan inilah awal mula petaka yang menimpaku. Aku dan Mas Budi sering bercinta di depan anak kami Doni, meskipun kadang Doni belum tidur. Terlebih jika Mas Budi baru pulang dari luar kota karena tugas dari kantornya. Mas Budi tidak peduli pagi, siang, sore, ataupun malam minta aku untuk melayaninya. Memang aku akui libido suamiku cukup tinggi. Sebagai istri, aku pun melayani Mas Budi kapan dia memintanya. Jadi tidak jarang Doni melihat kami saat bercinta. Sebenarnya aku sudah sering bilang sama Mas Budi kalau mau bercinta nunggu Doni tidur dulu. Namun Mas Budi menjawab kalau Doni masih kecil dan belum paham, jadi tidak masalah. Hingga suatu ketika sepulang sekolah, Doni merengek minta tidur denganku dengan posisi yang sama seperti saat aku bercinta dengan suamiku, di mana aku harus melepaskan semua pakaianku. Aku kaget dengan keinginan Doni yang tidak sepantasnya itu. Aku pun menasihatinya kalau itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, hanya boleh dilakukan oleh ayah dan ibu. Namun Doni malah marah-marah dan menangis keras sambil berteriak-teriak kalau ibu tidak sayang sama Doni, hanya sayang dengan ayah saja. Karena khawatir menjadi perhatian tetangga, terpaksa aku menuruti keinginan anakku itu. Dan akhirnya perbuatan terlarang itu pun terjadi. Doni bergaya layaknya Mas Budi saat kami sedang bercinta.
Tak berapa lama tubuhnya mengejang yang menandakan dia mencapai klimaks. Aku tahu itu salah, tapi aku sendiri tidak berani menceritakan hal itu pada Mas Budi suamiku. Aku khawatir Mas Budi marah dan menghajar Doni. Dan yang sangat aku sesalkan, kejadian itu terjadi berulang kali sampai Doni lulus SD. Hal itu dikarenakan Doni akan ngamuk jika tidak aku layani. Diary, setelah Doni lulus SD, aku berinisiatif menyekolahkan Doni di boarding school agar dia bisa berpisah dariku dan juga bisa mendapatkan pendidikan agama dengan lebih baik. Sehingga paham apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Sementara pada Mas Budi, aku beralasan agar Doni bisa mandiri dan tidak manja karena dia anak tunggal, dan juga agar lebih leluasa saat berhubungan karena Doni sudah bertambah besar. Mas Budi pun setuju dengan usulanku. Akhirnya setelah lulus SD, kami mengirim Doni ke sebuah boarding school karena sudah diberi nasihat dan sedikit dipaksa oleh Mas Budi. Doni pun akhirnya menuruti keinginan kami untuk sekolah dan tinggal di asrama. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Mawar di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Mawar yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Mawar atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.